Halo sahabat Mubi, ikut aku jelajah wisata penuh makna di Kota Malang yuk. Dan sekarang kita sudah sampai di salah satu ikon Malang, yaitu Tugu Merdeka. Bukan sembarang tugu, selain menjadi penanda perlawanan kepada kolonial Belanda, tugu ini juga menyimbolkan kemerdekaan bagi Kota Malang. Jadi setelah setahun Indonesia merdeka, monumen Tugu Kemerdekaan ini dibangun sebagai penanda simbol pengambil alihan kekuasaan atas pemerintah kolonial dan diresmikan langsung oleh Presiden Soekarno. Monumen ini sempat dihancurkan oleh Belanda pada tahun 1947 karena Belanda ingin balas dendam atas direbutnya Kota Malang. Untungnya kembali dibangun pada tahun 1953. Terdapat 3 struktur bagian pada tugu ini. Pada bagian atas terdapat bambu runcing sebagai simbol perlawanan. Lanjut ke bagian tengah, ada relief dengan ukiran 5 pulau besar, gambar proklamasi, hingga lambang Pancasila. Dan di bagian bawahnya ada penopang dasar yang disebut Padma. Wow, penuh makna sekali ya Tugu Merdeka ini. Jadi wondering, dulu tuh rupiah beredarnya gimana ya? Bukan hal mudah, apalagi pas perang. Indonesia yang baru aja merdeka mengalami kesulitan untuk mengedarkan dan membuat mata uangnya sendiri loh. Sampai kemudian, ORI, Uang Republik Indonesia, dicetak di percetakan Malang bernama NIMEF. Setelah upaya mencetak uang gagal di Surabaya maupun Jakarta. Cara ngedarinnya bukan terang-terangan, melainkan backstreet biar nggak ketahuan. Maksudnya, jadi uang dimasukkan ke dalam besek, kemudian dimasukkan lagi ke karung goni dan diangkut dengan kereta api ke seluruh Jawa. Sayangnya, produksi ORI harus berhenti pada tahun 1947 ketika Belanda melancarkan agresi militer 1 dan terpaksa dibakar untuk mencegah jatuhnya ke tangan Belanda. Tapi sekarang, di tempat bersejarah tersebut berdiri kantor BRI. Bener banget, khususnya buat sahabat Mubi Malang nih. Apalagi pas lewat Jalan Zainul Arifin, udah pasti tuh bisa lihat X Toko Nimes. Nah, sekarang kita sudah ada di Dampit. Kak, emang apa sih yang spesial dari Dampit ini? Penasaran. Sama, aku juga penasaran. Cari tahu yuk. Ayo, kita cari tahu. Oke, yuk cari tahu. Hei, aku kok ditinggal? Tungguin. Pak, misi. Oh iya, Saya cari teman saya, perempuan. Lihat gak pada di lewat sini? kayaknya nggak ada yang lewat sini. Lebih baik kita jalan-jalan lihat ke sana aja, lihat kopi. Kopi? Ya, Boleh deh, Pak. ya. Ayo. Nah, Pak Jajang, kalau kelebihannya nih yang unik dari ekowisata Dampit ini apa tuh? Ya, yang pertama karena Dampit itu dengan kopinya namanya khusus Robusta, itu kan sudah dikenal ke 45 negara. Sudah diekspor ke 45 negara. Karena apa? Memiliki cita rasa yang bisa diterima oleh para petani sejati. Ya. Punya bodi yang khas, punya kemampuan cita rasa yang tinggi. Ya itu tadi lahirnya dari Belanda itu tidak salah memilih tempat. Itulah kelebihan yang bisa diterima oleh kurang lebih 45 negara di dunia. Waduh, mantap banget Pak Jajang. Terima kasih informasinya Pak Jajang. Sahabat Mubi, itu dia hidden gem yang ada di Kota Malang. Tapi aku tuh kesini nggak sendirian Pak. Sendirian ya. Cari temen dari tadi dia kemana? Itu lihat tuh. Oh, iya. Oh itu dia. Nah, Saya kesana ya Pak. silakan. Ya ampun Tika, capek-capek nyari hidden gem, malah ngopi sendirian di sini. Sorry. Aku lagi keasikan nih, keenakan ngopi di salah satu kopi yang terkenal atau eksis dari zaman Hindia Belanda. Emang kopi apaan tuh? Di Dampit, Kak. Nah. Lagi kopi Dampit dong. Kalau enak pesenin kali. Tenang. Karena aku baik, jadi udah aku pesenin duluan. Wah, cobain ya. Keberhasilan Malang sebagai daerah penghasil kopi memikat pemerintah kolonial untuk mengembangkan daerah ini. Munculnya perkebunan kopi dan perkebunan lain seperti tebu juga berdampak pada pembangunan fisik Kota Malang.
Gimana rasanya? Kopi Dampit terbukti mantap. Aduh. Iyalah, gimana gak mantap, orang kualitasnya aja tuh diakui oleh dunia. Ya kan? Udah gitu ya Kak ya, 90% dari kopi Dampit ini juga diekspor ke luar negeri. Paling banyak itu di daerah Eropa. Waduh, keren banget ya kopi Dampit. Aku mau ajak kamu ke tempat paling hits di Malang. Pemandangannya tuh super duper bagus banget. Mas visit test kalau kita lagi di Malang tuh. Seru banget, mau dong diajakin. Beneran? Mau. Yuk, ini dia salah satu magnet pariwisata di Jawa Timur, Gunung Bromo. Yang unik dari Bromo ada nih, terdapat kawah di tengah kawah yang masih mengepulkan asap sebagai kawah aktif. Panorama ini bisa dilihat dari puncak Bromo loh. Bener banget, memang ya kalau kita pergi ke Jawa Timur nggak sah kalau kita nggak berkunjung ke Bromo. Tapi kalian tahu nggak sih kalau Bromo ini merupakan ikon identik di salah satu rupiah. Yap, benar banget. Tepatnya di uang rupiah 5.000 pecahan tahun emisi 2016. Nah, bagian belakangnya juga menghiasi tari gamjong dan bunga sedap malam loh. Keren banget, seru banget ya Kak di sini ya. Benar banget. Well, itu dia wisata penuh makna kita di Jawa Timur. Tapi ngomong-ngomong nih ya, aku boleh tanya ke kamu ya, mana sih spot yang paling kamu suka? Favorit aku? Ya kamu dong. Salah ngomong, bukan. Maksudnya sahabat Museum BI. Kalau berkunjung di beberapa spot yang kita sudah kunjungi, mana nih yang paling kalian suka? Jangan lupa komen di bawah. Bye!